hari Minggu. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita bersyukur hari ini kita boleh dikasih Tuhan, masih ada napas kehidupan, kesehatan, kita akan beribadah. Nah, ini tanggal 11 Oktober 2020, tema kita hari ini adalah Aku mau berubah. Aku mau berubah lebih baik lagi. Mengikut siapa? Mengikut Yesus. Iya, mengikut Yesus. Ya, jadi Inang mau tanya ini, sudah mandi? Sudah Ya, kalau sampai ada sudah yang belum wangi mandi, itu. nggak ingat itu pesan yang minggu lalu guru sekolah minggu. Nah, kalau mau gereja itu, mau ibadah itu harus ingat, harus bersih dulu biar segar, biar enak ibadahnya. Kemudian siapkan itu, apa aja itu peralatan kita untuk ibadah? Alkitab, Kidung Jemaat, Buku buku ende, apalagi alat tulis. Nanti untuk dicatat itu, kalau bisa misalnya itu firman Tuhan itu dicatat, terus epistel itu dicatat ya, yang untuk ayat hafalan disiapin, jangan nanti pas udah ibadah cari-cari kemana-mana, repot ya. Nah, jadi kalau sudah mau ibadah disiapkan Kia. Sudah siap? Ayo dilengkapin. Sudah? Sudah Hena. Nah, sekarang kita beribadah, kita fokus beribadah, kita siapkan hati dan pikiran kita. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Kita mulai ibadah kita fokus hati dan pikiran, kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Kita panggil musik. Musik. Kita nyanyi bersemangat, penuh sukacita. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, beribadah. Walaupun kami masih beribadah dari rumah Tuhan, semangat kami memuji Engkau Tuhan. Pandanglah Tuhan, hati kami Tuhan rindu memuji Engkau Tuhan. Tuhan, Engkaulah kiranya yang melindungi ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Kami manusia yang penuh dengan dosa Tuhan,
Kasihanilah kami Tuhan. Ampunilah dosa kami Tuhan. Kiranya kami layak menerima berkat-Mu Tuhan. Layak menerima pengampunan daripadamu Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Baik anak-anak sekolah minggu, kita seperti tema kita tadi, aku mau berubah. Kalau mau berubah mengikut Yesus, ada caranya. Salah satunya harus senang berdoa. Karena berdoa adalah berbicara pada Tuhan. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan. Kita panggil musik. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Sekali lagi. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Anak-anak sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40. Ya, dicari dulu. Kidung Jemaat 40 ayat 2 dan ayat 4. Sudah dapat? Ya, kita bernyanyi ya. Ketika insapku cemas. Kita panggil musik. Sekarang ku lega, syukur berbang, ku tak lepas berkat anugerah. Ayatnya yang keempat. Titah Tuhan untuk kita pada minggu ini yaitu titah yang pertama. Titah yang pertama, mari kita sama-sama mengucapkan 1, 2, ya.
Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Demikian titah Tuhan, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan lagi, lagunya Naing Haholongaku. Ini bahasa Batak, ini artinya mau mengasihi. Siapa yang mau kita kasihi? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Masih ingat ya anak-anak sekolah minggu? Seperti ini kira-kira. Naing haholongaku Tuhan Yesusi. Ingat ya? Kita panggil musik. Musik. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, sebagai epistel kita pada minggu ini atau sebagai ayat hafalan diambil dari Matius 5 ayat 16. Ayo adik-adik yang ada di rumah dicari Matius 5 ayat 16. Sudah dapat? Mari kita baca secara bersama-sama. 2, 3 ya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita memuji Tuhan lagi, lagunya Yesus pokok dan kitalah carangnya. Carangnya ini artinya cabangnya. Kalau Yesus pokoknya, kita cabangnya, ya. Nyanyinya seperti ini kira-kira. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Ingat kan anak-anak? Nah, kita panggil musik. Musik. Nyanyinya bersemangat ya. Penuh sukacita. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah
Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Anak-anak sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengaku iman kita kepada Tuhan. Kita berdoa, aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Andara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi lagi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 240A ayat 1 sampai 2. Sudah dapat? Ya. Datanglah ya sumber rahmat. Kita panggil musik. Musik. Menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung kami kasihi, sekarang kita mau mendengarkan khotbah. Untuk itu, mari kita siapkan Alkitab kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan hanya ke dalam nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami. Karena Engkau adalah sumber kekuatan kami. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa Engkau jamah hati dan pikiran kami, supaya kami Tuhan dapat menerima firman-Mu dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, yaitu yang tertulis dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-28 sampai dengan 36.
Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36. Demikian firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau, dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang saya kasihi, dalam firman Tuhan telah dikatakan tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung, yaitu ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Yesus berdoa di atas gunung, dan itulah yang selalu Yesus lakukan dalam setiap kehidupannya. Yesus tidak terlepas dari doa. Yesus dan murid-muridnya telah banyak melakukan pelayanan, pengajaran. Yesus banyak mengajari dan menuntun orang-orang supaya semakin dekat kepada Tuhan. Yesus menuntun banyak orang supaya setiap orang selalu berdoa di dalam kehidupannya. Dan setelah sekian banyak pelayanan yang Tuhan lakukan, mereka naik ke atas gunung. Dan disinilah terjadi suatu keajaiban, di mana murid-muridnya melihat bagaimana Yesus dipermuliakan dan bagaimana Yesus berubah, bercahaya, dan suara yang mengatakan, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Tuhan telah dipilih dan Tuhan untuk didengarkan di tengah-tengah dunia ini. Dia dipilih menjadi pelayan, melayani setiap orang, menyatakan firman Tuhan, menyatakan kebenaran, dan dipilih untuk keselamatan seluruh bangsa. Dialah Tuhan yang telah menunjukkan kasih-Nya melalui kematiannya di kayu salib.
Itulah yang dibicarakan ketika Yesus bersama dengan Elia dan Musa. Yesus harus menanggung beban, yaitu dia harus mati di kayu salib untuk keselamatan banyak orang. Untuk memperjelas tentang cerita Yesus yang dipermuliakan di atas gunung, marilah kita melihat video yang akan kita tonton pada saat ini. Mari fokus melihat, mempelajari, dan mengutip pelajaran yang berharga untuk kita lakukan. Lalu Isa membawa Yahya, Yakub, dan Petrus ke atas bukit untuk berdoa. Sementara ia berdoa, wajahnya bersinar-sinar dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tiba-tiba ada dua orang berbicara dengannya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Ilyas yang tampak dalam kemuliaan surgawi. Engkau akan menggenapi maksud Allah. Engkau akan mati di Yerusalem. Setelah mereka pergi, Petrus berkata kepada Isa, "Junjungan, baik sekali kita berada di sini. Akan kami dirikan 3 tenda. 1 untuk junjungan, sementara Petrus 1 berbicara, untuk Nabi Musa, datanglah awan dan 1 menaungi lagi mereka. untuk Nabi Ilyas." Ketiga murid menjadi takut, dan terdengarlah suara dari surga yang berkata, "Inilah sang anak yang kupilih, dengarkanlah dia." Anak-anak, kita tadi sudah melihat bagaimana Yesus dipermuliakan di atas gunung. Untuk itu, melalui firman Tuhan, kita diajak, anak-anak sekolah minggu diajak, supaya menjadi anak yang baik, anak yang selalu berdoa di dalam kehidupannya, anak yang selalu melakukan yang terbaik, dan mau berubah ke arah yang lebih baik. Kalau dulu dia bandel, jahat, marilah berubah menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Kalau selama ini dia jarang berdoa, firman Tuhan mengajak dan mengajar anak-anak sekolah minggu supaya mari berdoa. Berdoa, berbicara kepada Tuhan, bersyukur atas segala yang telah Tuhan berikan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah Engkau sampaikan pada saat ini kepada kami. Engkau berbicara lewat firman-Mu supaya kami mau berubah ke arah yang lebih baik. Supaya kami menjadi anak-anak yang selalu tinggal di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kami berubah menjadi anak-anak yang selalu berdoa, berbicara, mendengarkan firman-Mu. Lewat doa, kami berbicara kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau mengetahui isi hati kami. Engkau mengetahui setiap langkah kami. Marilah Tuhan Engkau pimpin kami, Engkau ajari kami, supaya kami tumbuh menjadi anak-anak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu berbuah di dalam hati kami, dan kami dapat memuliakan Tuhan lewat tindakan kami, lewat perkataan kami. Biarlah Tuhan yang dimuliakan di dalam setiap napas kehidupan kami. Kami juga berdoa buat setiap orang tua, supaya senantiasa hidup di dalam Tuhan. Berilah kekuatan, supaya setiap orang tua kuat
di dalam mengajari, membimbing anak-anak sekolah minggu ke jalan yang Kau kehendaki. Tuhan, kami tahu kami adalah insan yang lemah yang penuh dengan dosa. Mari ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita bersyukur atas firman Tuhan tadi. Jadi anak-anak sekolah minggu harus mau berubah lebih baik mengikut Yesus. Walaupun masih kecil-kecil, masih cilik-cilik, Tuhan Yesus sayang sama anak sekolah minggu. Seperti lagu bahasa Batak ini ya, Holland dak dana. Masih ingat dak? Coba lihat buku ND sekolah minggu nomor 97. Holland dak dana. Nyanyinya kira-kira seperti ini. Holland dak dana namet met a. Kita panggil musiknya ya. Musik. Marilah kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.